Kenapa orang bunuh diri, kenapa orang kesepian, kenapa orang tidak bahagia, kenapa orang bahagia. Tergantung nilai skor kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda membuat toward value yang Anda kejar, begitu sulitnya, Anda hidupnya tidak bahagia. Kalau Anda away value-nya, begitu mudahnya sehingga Anda merasa miskin terus, Anda tidak bahagia. Salah satu rahasia bahagia lagi, begitu ya, sabar, ikhlas, bersyukur, Anda bongkar nilai-nilainya. Kemudian Anda lihat aturannya. Saya beri contoh, satu hari ada murid datang bawa pacarnya, patung. Pacar saya ini pengen bunuh diri melulu. Saya bilang, kenapa? Dia selalu merasa kesepian. Dia selalu merasa tidak dicintai. Oke, kita bongkar ya nilai-nilai dulu. Apa yang paling penting dalam hidupmu? Deng-deng selalu dicintai, nomor satu. Oke. Apa yang paling kamu hindari? Kesepian. Nice. Sekarang aturan mainnya apa? Kapan kamu merasa kesepian? Kalau tidak ada yang mencintai. Waduh balik meneh gitu ya. Tadi pengen kaya raya menghindari miskin. Wah bulet total. Tuh. Jadi ternyata dia takut sekali untuk tidak dicintai. Oke. Kapan, apa syaratnya supaya kamu merasa dicintai? Kalau ada orang ngomong I love you. Nice. Gimana? Ngomongnya sebulan sekali? Setiap waktu saya kepingin. Mendadak pacarnya marah. Ini loh, orang ini ya, saya cinta dia sama kayak apapun. Dia enggak ada terus. Saya, sebentar kamu mikir dulu, sabar dulu dong. Dia enggak pernah merasa aku cintai, padahal aku cinta sama dia. Bentar, diam dulu, mikir dulu, keluar dulu, satu. Saya tanya, kapan kamu merasa cintai? Kalau ada orang yang ngomong I love you. Oke. Ngomong I love you pakai telepon, cukup? Enggak cukup. Harus ketemu. Perhatikan, aturan main dia untuk dicintai sulit setengah mati. Kapan kamu merasa kesepian? Kalau tidak dicintai, balik lagi. Kok kamu di tempat rame-rame itu banyak orang, banyak saudara? Kamu bisa merasa kesepian? Iya kesepian. Kalau tidak ada orang yang mencintai saya. Mau mencintai saya gimana? Ngomong sama saya I love you. Modar. Sakit. Ya memang sakit. Orang sakit kenapa? Begini loh. Kalau orang itu diteliti di kebun binatang di San Diego Zoo. Jadi monyet dikasih satu kotak di kandang. Kandangnya dicat warnanya 4. Merah, kuning, hijau, biru. Biru kuning disetrum. Monyetnya langsung segera pindah ke tempat yang hijau sama merah. Kemudian merah disetrum. Monyetnya langsung berhenti di hijau. Kemudian merah, kuning, biru, hijau, semua disetrum. Wah, kesakitan terus. Monyetnya jadi gila. Jebles-jeblesin, nyakar wajahnya sendiri. Nyakar wajah sendiri jadi gila. Demikian juga, kenapa orang jadi pengen bunuh diri, jadi orang kesepian, kenapa orang sengsara, ini salah, itu salah. Ini kesetrum, sana kesetrum. Kepengennya dicintai, tapi tidak pernah merasa dicintai, walaupun ada orang yang mencintai dia. Kenapa? Karena standar dan ukurannya, tadi Pak Fernando Tandu tadi, standar orang berbeda, standar dia sangat sulit untuk dipenuhi. Saya beri contoh, waktu saya ikut seminarnya Anthony Robbins, Date with Destiny, berkencan dengan takdir, 7.800 dollar, Aussie dollar, 7.800 Aussie dollar di Gold Coast gitu ya. Saya ikut 4 kali, wow luar biasa. Ada orang tanya begini, ditanya sama siapa yang bahagianya di bawah angka 5? Satu orang, oke silakan berdiri, orang yang berdiri. Orangnya pakai celana pendek, kalungnya emas, jamnya Rolex, waktu itu belum musim Richard Mille, Rolex emas kelihatan kaya gitu, rambutnya putih-putih. Bule kalau gosong itu biasanya bule kaya, karena berarti musim dingin dia pergi ke tempat yang panas gitu ya. Kaya, wah, bagus, nice looking gitu ya. Kemudian, kenapa kebahagiaan Anda nilainya berapa? 2. Kapan jadi 10? Kalau badan saya sehat. Oh, oke. Apalagi? Kalau keluarga saya harmonis. Oh, oke. Kalau apalagi? Kalau penghasilan saya 5 juta US setahun. Oke, nice. Ditanya, sekarang penghasilanmu berapa? 4,8 juta US. Selisih 200 ribu US. Enggak merasa bahagia.
Saya bahagia kalau penghasilan saya 5 juta US. Dia membuat syarat demikian sulitnya. Oke, badannya kelihatan keker, bagus, ganteng. Kapan Anda merasa sehat? Kalau kadar lemak saya 14. Kamu berapa? 14,2. Dan dia tidak merasa sehat. Oke, keluarga Anda harmonis. Kapan Anda merasa keluarga Anda harmonis? Aturannya gimana? Kalau setiap waktu saya bisa dengan keluarga saya. Saya sibuk kerja-kerja gini, saya merasa keluarga saya tidak harmonis karena saya tidak punya waktu. Coba kena COVID begini, suruh working from home sama keluarga terus, kan enak itu ya. Iya, tapi sekali lagi, dia punya standar yang sulit sekali dipenuhi. Kemudian, oke, siapa yang angka kebahagiaannya 10, seperti Ibu Yeni tadi? Syaratnya apa supaya Anda bahagia 10? Ada satu orang, siapa yang 10? Saya. Sama, ini orangnya kelihatan lebih tua tapi kelihatan bahagia sekali, sama pakai celana pendek, rambutnya lebih tebal, lebih kisut-kisut, tapi kelihatan kaya, well groom, jadi ya orang kaya gitu loh ya, gitu ya orang kaya, orang well groom. Kemudian ditanya, wow, Anda 10. Oke, syaratnya apa supaya Anda bahagia? Every day I wake up, I still above the ground. Setiap hari saya bangun, saya masih berada di atas tanah. It's a happy day. Kalau sudah di bawah tanah kan dikubur. Every day I wake up, I still above the ground, di atas tanah. It's a happy day. Wow. Wow, 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 wow. Perhatiin teman-teman, ini luar biasa Anda mendesain hidup. You will know why you angry, why you are not angry. Karena sebetulnya ada aturan-aturan. Kenapa Anda beda pendapat dengan orang lain? Karena aturannya berbeda. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, berbeda. Orang berantem itu karena beda aturan, beda standar, beda ukuran, beda maksud. Nah, kenapa ini sangat penting? Anda bisa mendesain ulang hidup Anda sedemikian Anda mungkin tidak bisa 100%, tapi ya seperti Tong Deseparingnya lumayan lah 80-90%. I am happy, I feel good, tereret. Lupa Tong, itu kan naif sekali. Tidak naif loh, beda loh. Dia bisa bahagia dan dia tetap kaya loh. Dia tetap mensyukuri, tetap dia mengejar yang belum dikejar loh. Dan dia tetap bahagia. Pilih mana? Anda mengejar dengan bahagia atau mengejar dengan tidak bahagia? Tolong dijawab. Kalau Anda pengen nambah kaya, pengen nambah sukses, Anda pengen ngejar dengan bahagia atau ngejar dengan tidak bahagia? Pilih mana? Jadi PR-nya ini sangat penting. Ketika Anda, ini PR Anda loh ya, yang banyak juga PR Anda, karena ini untuk diri Anda ya. Karena memang waktu ya terbatas gitu ya, harusnya minimal 3 bulan. Oke, minimal 3 bulan, rapopo no ya. Jadi Anda mulai tulis, kayak tong diseparingin. Dulu saya belajar, saya sudah menentukan urutannya, bijaksana, sehat, panjang umur, keluarga harmonis, kaya raya, ceria, dan kemudian hidup bermanfaat untuk orang banyak. Tapi terus, saya tahu urut-urutannya dan mulai jarang berubah. Tetapi saya membuat definisi yang membuat begitu sulitnya untuk saya merasa bijaksana. Tahukah Anda definisi saya pertama kali yang namanya bijaksana? Orang bijaksana itu adalah tidak pernah merasa dia bijaksana. Pak, bingung, bingung. Ya, 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 ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak pernah merasa bijaksana. Maksudnya masih senang belajar. Kalau dia sudah merasa bijaksana, dia kan enggak belajar. Iya, tapi saya merasa bijaksana enggak? Enggak terus. Saya kurang terus, saya harus belajar terus, terus. Enak enggak? Enggak enak. Gitu. Mau belajar boleh enggak? Boleh. Nah, kemudian nilai yang paling saya hindarin adalah tidak berdaya secara keuangan. Tadi kata-kata lain miskin. Kapan saya merasa tidak berdaya? Kalau saya tidak bisa bayarin anak saya sekolah di sekolah yang paling mahal. Makanya saya tetap punya goal, saya harus bisa bayarin anak saya sekolah kemana, saya tetap harus mampu bayarin kan begitu ya. Tapi definisinya gini loh, yang apalagi kalau saya tidak berdaya, maksudnya tidak berdaya itu gimana? Kalau saya tidak berdaya membawa kebaikan manfaat untuk orang lain. Saya tidak berdaya, tidak bisa membawa manfaat. Ketika saya seminar misalnya, ada orang nutup gini, kayak dulu saya seminar. Saya merasa, aduh kok saya tidak berdaya ya. Saya sudah sepenuh hati mencurahkan gini. Aduh, kenapa kok ada orang disuruh berdiri, tidak mau berdiri. Duduk aja, gini aja. Aduh, saya kok tidak berhasil mempengaruhi dia ya. Betul, itu meningkatkan saya, yes. Tetapi seringkali membuat saya tidak bahagia. Kayak Anthony Robbins, kemarin mempunyai aturan. Waduh,
Kapan kamu tidak bahagia? Kalau ada karyawan saya screw up. Kalau ada kesalahan saya jadi berantakan, tidak bisa diatur, tidak memenuhi syarat, melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan. Nah celaka, perusahaan Antorbin 101, karyawannya 1.200. Setiap hari ada nggak mungkin karyawan yang setan demit? Ada nggak? Ayo, 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 ayo. Kira-kira ada nggak dari 1.200 karyawan yang bolos, tidak masuk, kadang korupsi, kadang nakal, kadang bencekno, kadang orang yang bagus malah keluar, ada nggak? Ya ada aja. Terus Anda tidak bahagia? Mungkin aja. Rugi atau rugi banget? Rugi banget. Nah caranya bagaimana? Tolong dicatat. Aturan main untuk toward value yang Anda kejar, buat jadi semudah mungkin. Aturan yang Anda hindarin, buat sesulit mungkin. Saya beri contoh, dulu saya seringkali merasa kurang. Aduh, saya kurang secara ekonomi. Ekonomi Anda bilang kan, kalau Anda targetnya keuangan, Anda bilang, oh saya kayak tadi ada yang bilang, wah 100 juta per bulan Pak, baik aktif atau pasif income. Oke, nice. Setelah Anda 100 juta, Anda merasa enough? Waduh, 100 juta sebulan, kok enggak bisa beli helikopter ya? Kok enggak bisa beli Ferrari ya? 100 juta sebulan, kapan saya bisa beli Rolls Royce seperti Tung Desem Waringin? Apalagi Rolls Royce sekarang sudah 18,5 miliar. 100 juta sebulan berapa ya? 1 tahun 1,2 juta. 10 tahun belum dapat Rolls Royce nih. Itu enggak dimakan sama sekali. 20 miliar Pak sekarang Gus, mulai. Sekarang memang tambah naik-naik, harganya tambah mahal. Dulu 16, sekarang saya dengar sudah 18, sekarang ada yang bilang 20 miliar Pak Rolls Royce Gus. Nah, tapi itu yang terjadi. Kalau Anda gini, waduh, kapan saya punya? Belum helikopter. Silakan nih. Helikopter berapa Pak Diki? Pak Diki kemarin yang ngitungin 3,5 juta dolar. Yang Bell 407 atau Airbus. Airbus berapa Pak Diki? Yang kemarin Pak Diki tulis? 135. Oh ya. Bensinnya kenapa? Enggak pakai bensin, bensol. Bahan bakar gini kan. Pilotnya 8.000 US, Anda dapat 100 US, dapat 100 juta, enggak bisa bayar pilot. Pilotnya 8.000 US sebulan dan harus minimal 2 pilot. 16.000 darling, 250 yuto, itu pilot tok, terbang enggak terbang. Jadi tolong dibuat semudah mungkin. Contoh ya, dulu saya kepengen bijaksana, sehat. Sehat itu saya punya ukuran. Saya harus bisa sit up 100 kali, harus bisa push up begini, kadar lemak harus gini, sehat harus begini, harus bisa lari gini, harus gini. Waduh, ukurannya banyak sekali. Makanya saya kebijaksanaan sehat panjang umur, kaya raya pada waktu itu sebelum keluarga. Kaya raya itu apa? Saya harus punya income sekian, harus punya income sekian. Angel, begitu mencapai tetap tidak merasa kaya. Ayo, Anda mencapai 100 juta, Anda baru saya iming-iming. Anda 100 juta sebulan bisa beli Rolls Royce, bisa Pak setelah 16 tahun berikutnya. Tobat. Ya. Aduh, malam minggu. Jadi gimana aturan value kaya raya Pak? Nah ini, goal saya bedakan dengan value. Goal saya kejar dengan saya I feel good. Karena toward value, away value ini bisa membuat kita tidak happy. Karena arti yang kita berikan, saya belum cukup terus. Saya belum sehat. Saya tidak bijaksana. Akhirnya saya buat aturannya semudah mungkin. Kapan Tung Desa Waringin merasa bijaksana? Anytime, kapanpun, kuncinya membuat mudah itu. Jadi kapanpun saya bersyukur, terima kasih Tuhan, saya bijaksana. Gampang toh? Gampang banget. Bijaksana. Kapanpun saya mau belajar, saya merasa bijaksana. Kapanpun saya bisa minta maaf, saya bijaksana. Kapanpun saya sharing, saya merasa bijaksana. Sharing salah tidak apa-apa, saya berani. Nanti ada yang koreksi, tidak apa-apa, saya merasa bijaksana. Kalau saya tidak berani ngomong, saya tidak berani sharing, saya kurang bijaksana. Tapi maksud saya tidak bisa. Kalau tidak bisa bijaksana, ya sudah bersyukur. Kapanpun bisa bersyukur, saya bisa bijaksana. Kalau tidak bisa bersyukur, saya punya resep. Tadi kan banyak jurus loh. Salah satu jurus saya yang paling efektif kalau tidak bisa bersyukur apa? Pencet hidung. Tek. Buat tidak bisa bernapas. Begitu, coba Anda pencet hidung, tidak bisa bernapas, ayo. Ayo pencet hidung semua, ayo coba, ayo pencet hidung, ayo pencet hidung. Ayo, I can see you. Ayo, ini Kak Michael Agus. Ayo, pencet hidung. Ayo, jangan bernapas. Ayo, tunggu. Tidak boleh buka mulut. Ada mulut juga tutup. Masih ada pantat. Yo, pantat jangan itu ya. Berasa bernapas lewat pantat. Tutup mulut, tutup hidung. Pakai kuping, mangel. Tapi bisa juga sih. Tutup hidung, tutup mulut. Oke. Tahan. Sampai tidak tahan. Kalau sampai tidak tahan, coba buka. Anda tahan apa aja.
Enak? Enak enggak? Jadi kalau enggak bisa bersyukur tutup hidung, mesti waduh bernapas saja bisa bersyukur. Ingat-ingat bernapas itu sudah syukur. Kalau Anda kena Covid, Anda napas tinggal suara, engkik, engkik, ha ya ya ya. Anda punya duit 3 triliun, 2 triliun Anda bayar mau kok supaya napasnya genep. Ya gak enak blas, gak enak blas. Jadi sekali lagi, saya buat semudah mungkin dengan cara apa? Kapanpun, anytime. Terlalu banyak yang bisa kita syukuri. And I feel good, saya merasa bijaksana. Saya mau maju, saya belajar, saya merasa bijaksana. Saya kalau gini, buka buku aja, baca sebentar, saya merasa bijaksana. Kan mudah sekali terpenuhi. Kemudian sehat. Jadi kapanpun saya bisa bernapas, kapanpun saya masih bangun tidur tegak, saya sehat. Kapanpun saya bisa jalan, saya sehat. Gampang atau gampang banget? Gampang banget. Jadi goal dibedakan dengan value. Jadi goalnya boleh tinggi, boleh detail, kadar lemak sekian, uang sekian, boleh goal Anda sekian, tapi value adalah semudah mungkin. Jadi pengen kaya raya, goalnya silakan. Kalau nih, ya sekarang udah kaya raya. Kapan saya merasa kaya raya? Kalau saya bisa ngasih orang di luar dugaan. Kapan saya merasa kaya raya? Kalau saya bersyukur apa yang saya punya. Balik lagi ke bersyukur. Susah sekali. Balik lagi. Susah sekali merasa miskin. Kenapa? Kenapa saya punya kebiasaan kok saya kira saya gelisah, enggak enak ngasih orang. Ngasih duit, ngasih begini. Karena dengan saya ngasih, saya merasa kaya raya. Apa ngasih harus kepada orang yang lebih miskin? Enggak.